Baik Sobat Warta Kota dimanapun Anda berada, di Lubang Buaya beberapa tahun lalu masih ada tokoh agama yang masih didengar oleh masyarakat sekitar, nasihat-nasihatnya, dan juga tokoh yang menjadi pelita bagi warga Lubang Buaya, di mana dikisahkan warga Lubang Buaya di tahun 1960-an banyak yang menyembah atau menaruh sesaji di depan-depan rumahnya, karena jika tidak menaruh sesaji akan terjadi kesurupan terhadap pemilik rumah. Setelah Abuya Kiai Haji Muhammad Sakrim ini berdakwah di pemukiman rumahnya, akhirnya perlahan praktek menaruh sesaji ini menghilang, dan diakui ratu yang meminta sesaji ini bernama Galuh, dan dia juga merupakan salah satu tokoh yang menyaksikan langsung pada saat gerakan 30 September PKI di tahun 1965, dan ia juga pernah melihat atau menyaksikan langsung sejumlah anggota PKI ini menggelar latihan militer di Lubang Buaya, namun dikira pada saat itu adalah latihan perang karena isunya sedang setegang dengan Malaysia. Demikian kembali studio. Dia ini ibaratnya orang yang sangat berperan di Lubang Buaya. Dulu Lubang Buaya itu kan kampung, bisa dikatakan tanda kutip kemusyrikan ya. Banyak setiap kegiatan spiritual itu dibarengi dengan semacam kayak ancak, semacam kayak bebaritan, apa sih namanya tuh, sesajen. Karena kalau di Lubang Buaya itu nggak ada sesajen, dulu tuh orang sini banyak yang kesurupan. Kesurupan, namanya jinnya namanya Ratu Galuh. Kenapa bisa ketahuan namanya Ratu Galuh? Karena komunikasi dengan beliau, Habis Syakrin. Beliau dulu adalah RW di Lubang Buaya. Lubang Buaya ini satu RW dulu. Jadi beliau mensterilkan ini kampung, diganti kegiatan-kegiatan tadi agak kemusyrikan diganti dengan ketauhidan, diganti maulid, diganti roh, diganti haul. Orang Lubang Buaya nggak jauh dari begitu, ancak sajen. Karena dari dulu begitu ya. Terus ketika tragedi tahun 65, Abi Syakrim ini, ayah saya, menjadi saksi mata kejadian itu waktu di sumur Lubang Buaya. Banyak hal-hal beliau nggak ceritakan, baru 2-3 tahun menjelang wafat, baru sering datang tuh TV One mewawancarakan beliau. Karena beliau menyaksikan langsung kejadian itu di dalam di situ. Apa Pak cerita yang baru terungkap setelah sebelum beliau wafat Pak? Ya, beliau mengatakan ya ada kegiatan yang janggal aja ya di Lubang Buaya. Banyak orang-orang disuruh masuk organisasi terlarang tersebut. Ayah saya waktu itu kan Ustadz merangkap RW juga. Jadi orang dulu kan lebih dengar ke Ustadz gitu. Untung aja RW merangkap Ustadz. Jadi orang sini masih mau didengerin. Jangan ikut-ikutan diajak-ajak gerakan begini yang nggak benar. Ternyata betul meletusnya di sekarang disebut dengan Monumen Pancasila Sakti. Beliau melihat itu ya mayat bergelimpangan di situ. Tapi beliau waktu itu nggak ada niat maksudnya pengen mau cari tahu ya. Karena keluar dari situ aja bersyukur. Karena beliau sempat ditodongin senjata, ada apa kamu masuk kemari? Enggak, saya cuma main-main aja, saya tukang roti, bukan mencari orang mati. Akhirnya keluar ayah saya di situ dengan izin Allah. Taunya begitu aja, karena apa ya? Ya yang namanya kegiatan apa namanya bersenjata itu kan warga taunya dengar-dengar suara-suara aja, dia pikir latihan perang. Waktu itu kan tahun 5 kalau nggak salah isunya sedang ada masalah dengan Malaysia kalau nggak salah. Dianggap sedang latihan perang, ternyata ada gerakan lain ingin menculik para jenderal itu.